Kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20. Kitab 1 Samuel, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-20. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan Saudara. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya Lukas berharap bahwa keadaan Ibu, Bapak, dan Saudara sehat dan selalu berbahagia. Ibu, Bapak, Saudara, saya memiliki sebuah cerita. Adalah seorang anak yang memiliki yang barusan saja mengikuti ulangan matematika. Saat hasil ulangan tersebut dibagikan, ternyata nilainya tidak lebih dari angka 70. Ibu, Bapak, Saudara, jika Ibu, Bapak, Saudara menjadi ibu atau bapak dari anak tersebut, apa yang kira-kira Ibu dan Bapak rasakan dan katakan kepada anak Ibu, Bapak, Saudara? Apakah kemudian Ibu Bapak mengatakan bahwa aku kecewa dengan kamu, nak, harusnya kamu bisa lebih dari nilai itu? Atau justru Ibu Bapak memeluk anak Ibu Bapak dan mengatakan, selamat ya, kamu sudah mendapatkan nilai yang baik. Ibu, Bapak, Saudara, mengapa bisa terjadi ada dua pandangan yang kemudian menghasilkan dua sikap? Karena adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan pada cerita saya yang pertama dan kemungkinan yang kedua. Nah, Ibu, Bapak, Saudara, pada bagian ini, pada bagian yang kita baca hari ini, kita juga mengenal sosok Saul. Sosok Saul di sini merupakan sosok yang kita seperti tahu, dia adalah seorang raja pertama bagi bangsa Israel. Tetapi jika kita melihat kitab 1 Samuel pasal yang ke-9 lebih dalam, kita juga bisa melihat, Ibu, Bapak, Saudara. Di sana kita bisa melihat bahwa ayah Saul waktu itu sedang kehilangan 3 ekor keledainya. Ketiga ekor keledai ini kemudian diminta kepada Saul untuk mencarinya. Kita tentu tahu bahwa di masa itu keledai juga merupakan harta yang berharga bagi keluarga-keluarga di Israel. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara, Saul pun mencari bersama dengan bujangnya, atau kalau misalnya kita bisa gambarkan seperti saat ini adalah asistennya. Ternyata tidak ditemukan. Sulit sekali menemukan ketiga ekor keledai betina itu. Ibu, Bapak, Saudara, yang dilakukan kemudian oleh Saul adalah, bagaimana caranya aku harus menemukan? Bujangnya pun berbicara kepada Saul. Ada seorang pelihat di dekat tempat mereka saat itu yang bisa menolong mereka untuk menemukan keledai-keledai tersebut. Akhirnya, seperti kita ketahui bersama dalam kitab ini, Samuel lah yang kemudian dituju oleh Saul dan bujangnya. Sesampainya kepada Samuel, justru saat Saul khawatir begitu luar biasa dengan keberadaan keledai-keledai dari ayahnya, Saul diperhadapkan dengan jawaban Samuel yang menarik. Seperti kita baca hari ini, Samuel mengatakan demikian. Keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari itu telah diketemukan. Jadi Saul mengkhawatirkan sesuatu yang seharusnya sudah tidak perlu lagi dikhawatirkan. Karena memang kuda-kuda tersebut sudah kembali kepada ayahnya. Tetapi kita lihat bagaimana dengan Saul. Saul masih saja mengkhawatirkan bagaimana keadaan ketiga ekor keledai tersebut. Ibu, Bapak, Saudara, di sini menarik. Jika kita kemudian melihat kekhawatiran ini juga yang sering kali ada di dalam hati dan hidup kita, bukan? Kita seringkali memandang sesuatu dengan cara pandang yang berbeda. Dengan cara pandang di mana kita mengkhawatirkan sesuatu karena hal itu belumlah terjadi. Tetapi dapatkah kita
memandang dari sudut pandang Allah, dari cara pandang Allah, dari cara pandang bahwa aku telah menyelesaikan semua masalahmu. Aku telah memberikan satu solusi kepada masalah-masalah yang telah terjadi pada diri ini, pada diri ibu, bapak, dan saudara. Dapatkah kita melihat dengan cara pandang yang seperti itu? Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita mau menggunakan cara pandang Allah, atau justru malah kita berkutat dengan cara pandang kita sendiri, dengan tolok ukur kita sendiri? Kita lupa bahwa segala sesuatu itu juga diukur oleh Allah. Tolok ukur Allah, cara pandang Allah. Lalu pertanyaannya kemudian adalah, bagaimana kita mengerti cara pandang Allah tersebut? Ibu, bapak, saudara, untuk mengetahui cara pandang seseorang, apakah seseorang ini menyukai saya atau tidak, itu saya selalu berusaha untuk melihat bagaimana dia memandang saya. Oleh karena itu kita harus tahu dulu nih, isi hati dia itu seperti apa. Bagaimana isi pikiran dia, bagaimana pola pikir dia. Dan yang terpenting tadi sudah saya katakan, bagaimana cara dia memandang kita. Sama seperti kita, bagaimana saat kita ingin menggunakan cara pandang Allah. Sudahkah kita mengenal Allah? Sudahkah kita mengenal yang memiliki cara pandang itu? Karena begini ibu, bapak, saudara, kalau kita belum mengenal siapa Allah kita, bagaimana kita mungkin menggunakan cara pandang Allah untuk melihat segala masalah yang kita lalui? Oleh karenanya, menurut saya, penting bagi kita untuk mengenal siapa Allah kita. Penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana isi hati Allah kita. Bagaimana Allah terus berkarya di dalam hidup kita dan menyampaikan isi hatinya hari demi hari melalui doa, pembacaan firman Tuhan, puji-pujian, dan lain sebagainya. Ibu, bapak, dan saudara, pertanyaannya kemudian adalah, saat kita sudah mengetahui cara pandang Allah, apakah kita tetap akan menggunakan cara pandang Allah? Atau justru malah kita tetap berkutat pada cara pandang kita sendiri, pada cara pandang yang memandang bahwa hal itu jelek? Sama seperti ilustrasi yang tadi saya bawakan di atas. Nilai 70 mungkin buat sebagian orang tua itu nilai jelek sekali. Tetapi adakah dari kita juga yang kemudian memandang bahwa nilai tersebut sebenarnya juga nilai yang baik? Karena kita mengetahui kapasitas anak kita. Karena kita mengetahui bagaimana dia berusaha untuk mendapatkan nilai tersebut. Oleh karena itu, ibu, bapak, saudara, gunakanlah cara pandang dan tolak ukur yang Allah gunakan untuk melihat sesuatu menjadi lebih jelas, menjadi lebih clear, menjadi lebih dapat kita kemudian diterangi oleh cahaya firman Tuhan itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih dan setia Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Ajarlah kami ya Bapa untuk kami boleh menggunakan tolok ukur, cara pandang, dan rancangan-Mu yang jadi atas hidup kami. Terima kasih untuk kasih dan setia Tuhan, kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan biarlah Tuhan sendiri yang selalu menyertai kami, dan Tuhan sendiri yang akan selalu memberkati kami dengan kasih dan setia Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara. Selamat menjalankan hari ini dengan satu keyakinan bahwa kita sudah mengenal Allah dan menggunakan cara pandang Allah untuk memandang segala sesuatu yang ada di depan kita. Selamat pagi.